Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya yaitu Ronaldo Alexander. Di video kali ini saya ingin mereview motor saya yaitu Yamato. Jadi Yamato ini adalah motor all new Yamaha NMAX ABS connected tahun 2023. Jadi kalau di generasi NMAX nya ini dia tuh termasuk generasi NMAX yang kedua. Dan maaf ya teman-teman, ini mata saya yang sebelah kanan agak merah ya, nggak tahu sih kelihatan di kamera apa enggak. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita review. Tapi sebelum review jangan lupa nih teman-teman, diklik tombol like dan subscribe nya. Oke, langsung saja kita review, let's go. Nah, oke teman-teman, ini adalah motornya. Dan saya udah punya Yamato ini udah 1 tahun lebih ya. Dan disclaimer dulu, si Yamato ini udah saya ada ubah di bagian beberapa partnya. Seperti udah saya repaint dan ada beberapa part yang saya tambahkan di Yamato ini. Jadi saya nggak akan mereview Yamato versi ori bawaannya, tapi saya akan mereview Yamato yang versi sekarang ya. Sebenarnya sih waktu itu saya pengen bikin Yamato tuh pas dia benar-benar baru turun, saya pengen review dia. Cuman karena waktu itu memorinya habis, jadi saya belum bisa bikin videonya dan baru sempat sekarang bikin videonya. Jadi kita akan bahas si Yamato yang sekarang ini ya, yang udah saya modifikasi. Oke, langsung saja kita review. Nah, oke teman-teman, ini adalah motornya. Kita bahas dulu dari bagian depan ya. Oke, untuk tampilan bagian depannya dia seperti ini ya. Jadi dia tuh kesannya itu tampilannya tuh kayak sporty ya. Dia bisa dilihat dari lekukan garis di sininya ya. Di sininya tegas banget nih, sama di sininya ada garis. Dan untuk lampunya, dia lampunya ini udah menggunakan LED teman-teman. Dari lampu dekatnya sama lampu jauhnya dia sudah menggunakan LED semua. Tapi untuk bagian lampu sennya dia masih menggunakan halogen atau bohlam. Turun ke bawah sini, untuk shock breakernya dia seperti ini ya. Dan untuk pengeremannya dia sudah depan belakang cakram dan sudah dilengkapi dengan ABS atau orang biasa sebut anti-lock braking system. Dan si Yamato ini saya ambilnya di NMAX tipe paling tinggi ya. Jadi yang udah ABS sama connected juga. Dan ABS-nya ini yang saya suka, dia itu ABS-nya depan belakang teman-teman. Jadi dia memiliki ABS 2 channel. Jadi depan udah ada ABS, sama rem belakangnya itu udah ada ABS, dan dia juga depan belakang itu cakram semua. Jadi secara pengereman oke banget. Kita ke sebelah sini, bagian tengah. Oke, di bagian tengah dia kokpit tampilannya seperti ini. Kita mulai dari stangnya dulu. Dia stangnya seperti ini ya. Di sininya ada bodi halusnya dan ada logo Yamaha-nya. Dan kuncinya ini dia sudah kilas teman-teman. Kuncinya sudah kilas. Dan ininya saya sudah ganti ya teman-teman ya. Si cover tengahnya ini aslinya tuh dia warnanya Dove silver kalau nggak salah, apa Dove abu gitu. Aslinya seperti itu. Dan di sini di lacinya ini sebenarnya aslinya bolong teman-teman. Tapi saya beli di online, beli tutup lacinya. Jadi biar kalau misalnya hujan itu dia nggak masuk ke dalam ya. Dan ini bisa dibuka tuh. Dan di dalam sini tuh dia ada power outletnya. Dia 10 volt. Kalau nggak salah ya 10 volt apa 12 volt. 12 volt ya. Dan ini dia colokannya masih seperti ini. Jadi teman-teman masih butuh
adaptor untuk biar bisa ngecas di dalam sini. Oke, kita kembali lagi di bagian stang. Untuk stang di sebelah kanan ini dia ada ini ya, start stop system, atau yang biasa Yamaha sebut SSS kalau nggak salah. Jadi dia itu fungsinya ini start stop system itu ketika kalau misalnya kondisi motor lagi dalam kondisi idle atau lagi berhenti, dia nanti selama 3 detik itu nanti dia bakal bisa berhenti sendiri mesinnya atau menonaktifkan mesinnya. Fungsinya untuk menghemat bahan bakar. Jadi biar ketika teman-teman diem itu bensinnya nggak kesedot terus ya. Dan di sini ada lampu hazard. Di sini ada tombol starter. Di sini ada tombol lampu jarak dekat, jarak jauhnya. Di sini ada lampu sen. Dan di sini ada klakson. Dan di sini saya udah menambah part, yaitu part phone holder. Fungsinya untuk apa? Saya kan kadang-kadang suka pergi jauh ya. Dan saya tuh kadang-kadang suka buka Google Maps. Jadi HP-nya saya taruh sini dan saya bisa lihat Google Maps. Jadi part ini sangat membantu sekali untuk saya ya. Makanya saya pasang. Dan part yang saya tambahkan lagi, ini ada gantungan sebanyak 3 biji ya. Ini gantungan utamanya warna silver, dan ini gantungan tambahannya, gantungan kecil. Oke, untuk lacinya yang di sebelah sini dia ruangannya cukup lega ya, dia masih bisa masuk HP. Kalau tadi tuh ruangan yang di sini ini lebih lega. Dia bisa masuk botol air minum yang 600 ml tuh, masih bisa masuk. Oke, sekarang kita bahas speedometernya. Untuk tampilannya dia seperti ini. Jadi ada body silvernya di sini, dan di sini ada logo-logonya ya. Gak tahu nih kalau di kamera kelihatan nggak. Jadi dia ada logo chat atau logo pesan. Terus di sini kalau NMAX yang tipe tertinggi atau ABS connected, dia itu ada traction controlnya. Jadi logonya itu tulisannya TCS. Nah, ini logo ABS, ini adalah logo lampu jauh, ini logo check engine, ini logo start stop sistemnya, ini adalah logo keylessnya, dan ini ada logo teleponnya. Jadi logo chat sama logo telepon ini dia itu akan connect ke si Yamaha Y Connect ya. Jadi ABS connected ini dia udah terkoneksi dengan HP, dan nama aplikasinya itu adalah Y Connect. Sekarang kita akan nyalakan. Nah, untuk tampilan speedometernya dia seperti ini ya. Di sininya ada tanggal, ada kecepatan, ada odo, dan ini ada konsumsi real time-nya. Nah, untuk ngatur menunya dia di sebelah sini ya teman-teman. Untuk ngatur menu di speedometernya, kita tekan aja seperti ini, nanti dia akan berubah tuh. Nah, ini adalah trip satunya, ada trip 2 nya, ada ketegangan baterai. Ini adalah TCS nya. TCS ini adalah traction controlnya, dan ini dia posisinya masih nyala ya. Kalau misalnya teman-teman mau matiin, cuman perlu ditekan lama aja, nanti dia akan off sendiri. Nah, seperti itu. Kalau pengen dinyalain lagi, ditekan lama lagi, dia akan nyala kembali. Nah, ini adalah jarak oli, dan ini adalah jarak V-belt, dan kembali lagi ke odo ya. Untuk di sini adalah bensin kita di dalam tangki ini ada seberapa, dan ini adalah suhu mesinnya. Oke, untuk tampilan dan informasi yang di speedometer ini bagi saya cukup lengkap ya, karena ada semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian sini. Untuk di bagian tengah ini adalah tangki bensinnya. Ini ya. Untuk membukanya ditekan sekali, terus kita pencet fuelnya, dan dia ini adalah tangki bensinnya. Untuk tangki bensinnya ini dia di kapasitas 7,1 liter ya. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Bagasinya dia seperti ini ya. Untuk joknya, jok bagasinya ini dia cuma bisa buka sampai segini ya.
Jadi dia nggak bisa yang ke atas lagi, tapi dia sudah menggunakan hidrolik. Jadi dia ketika ngangkat seperti ini nggak bakal jatuh ya. Dan ini adalah bagasinya. Nah, bagasinya ini cukup luas ya. Ini barang saya cukup banyak nih. Ada jas hujan, lagi, ada kanebo, ada masker, ada kain microfiber, ada tas, ada tisu. Dan di bawahnya juga masih ada kunci-kunci motor ya, untuk saya oprak-aprik kalau misalnya ada yang perlu saya gunakan gitu. Dan ini untuk kapasitas bagasinya ini 25 liter teman-teman. Jadi ini bagi saya ini udah termasuk cukup banget untuk teman-teman bawa barang. Helm Orientnya bisa masuk ke sini, dan jas hujan juga masih bisa masuk. Oke, kita tutup lagi. Nah, di sini adalah bagian sampingnya teman-teman. Nah, untuk bagian sampingnya dia seperti ini ya. Dan di sini adalah bagian knalpot sama cover radiatornya. Dia cover radiatornya seperti ini. Untuk knalpotnya seperti ini ya. Untuk bagian belakangnya ini dia lampunya sama kayak di depan. Dia lampu belakangnya itu udah LED, tapi si lampu sennya ini dia masih menggunakan halogen atau bohlam. Dan di sini ada mata kucingnya di bagian spakbornya sini. Dan di sini ada lampu penerangan untuk nerangin plat nomor ya. Dan di sini ada mata kucing lagi. Kita ke sebelah sini. Dan ini adalah cover dari filter udara dan CVT-nya. Dan ini adalah velgnya ya. Tampilan velgnya. Dia bannya ini saya masih gunakan ban bawaannya, belum saya ubah. Bannya itu masih merek IRC ya. IRC, terus keterangannya di sini 130/70 ring 13 untuk ban belakangnya. Kalau ban depannya tadi dia 110/70 ring 13. Dan ini bannya dua-duanya depan belakang udah tubeless ya, dan merek IRC juga. Dan di bagian stangnya sini dia juga udah ada emblem blue core-nya. Jadi mesin ini udah dilengkapi dengan blue core. Selain blue core juga mesin ini menggunakan teknologi VVA. Jadi VVA itu kayak dia teknologinya itu bisa untuk menambahkan akselerasi mesin pada putaran tengah sampai ke atas. Nah, oke teman-teman, si Yamato ini saya juga udah menambahkan di sini. Ini namanya spakbor kolong kalau saya bilang ya di sini. Jadi ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu kalau misalnya lagi hujan, jadi si airnya itu nggak nyiprat sampai ke mesin sana ya. Nih, nggak sampai nyiprat ke dalam mesin sana. Jadi selain ada penahannya di sini, penahan bawaannya, dia tuh karet seperti ini. Nah, tapi saya pasang lagi aja penahan seperti ini agar si kotorannya itu nggak nyampe ke sana, karena beberapa motor NMAX saya lihat dia tuh kotorannya masih bisa sampai ke sana. Jadi saya pasang ini agar kotorannya itu ketahan sama si ini. Nah, oke teman-teman, tadi kondisi cuaca tiba-tiba hujan, jadi tadi saya berteduh dulu, dan sekarang kita lanjut lagi ya. Oke, tadi kan terakhir saya bilang di bagian belakang sini saya ada menambahkan spakbor kolong ya, untuk biar air kotor itu tidak nyiprat ke mesin. Nah, pada bagian depan sini saya juga ada menambahkan, tapi kalau ini yang bagian depan ini bisa dibilang lebih ke sambungan spakbor. Jadi itu kalau teman-teman bisa lihat, ini kalau spakbor orinya ini tuh dia pada bagian belakangnya tuh hanya setengah ya, jadi dia tidak sampai ke bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pasang ini tuh, air kotor tuh nyiprat ke mesinnya tuh banyak, karena di sininya kan bolong ya, di sininya bolong. Jadi fungsi saya menambahkan hager ini
Itu fungsinya untuk meminimalisir air kotor untuk masuk ke dalam sini. Lumayan sih kerasa efeknya, jadi air kotor tuh masuknya nggak lebih banyak, jadi bisa ketahan di sini sama si sambungan spakbor ini. Kalau teman-teman mau cari di marketplace, ini ada banyak yang jual. Ini namanya sambungan spakbor, ketik aja, atau enggak Hager. Hager NMAX New juga ada tuh. Dan pada bagian sini saya juga ada menambahkan aksesoris kecil. Ini namanya jalur stang ya. Jadi jalur stangnya sebelumnya itu dia warna hitam kalau ori bawaannya. Ini saya udah ganti sama yang model chrome silver. Nah, untuk shock breakernya ini saya masih menggunakan shock breaker ori bawaannya ya. Ini shock breaker ori bawaannya ini dia sudah tabung, dan karena tipe NMAX ini tuh tipe yang paling tertingginya, dia itu udah ada fitur bisa diatur tingkat kekerasannya, mau lebih keras atau mau lebih empuk. Nah, kalau di bawahnya tipe ini tuh dia nggak bisa diatur, tapi dia sudah mendapatkan tabung juga. Nah, cuman kan banyak orang bilang kalau yang tipe, kalau motor NMAX tuh shocknya keras ya, walaupun udah ada tabung. Nah, yang tipe paling atas ini dia bisa diatur, dan saya udah nyoba yang versi lebih empuknya. Ini kan bisa diatur, saya atur ke yang lebih empuknya, dan itu emang beneran sedikit agak lebih empuk dibanding yang tipe standarnya itu yang nggak bisa diatur. Nah, oke teman-teman, sekarang kita bahas mesinnya. Untuk mesinnya saya nggak ada melakukan perubahan apapun ya, jadi semuanya itu masih ori bawaannya semua. Untuk keterangannya itu mesinnya udah berkapasitas 155 cc SOHC, 4 tak dan 4 katup. Untuk tenaganya, mesin ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 15,1 horsepower. Untuk torsinya itu dia ada di angka 13,9 Nm. Nah, sedangkan di bagian CVT-nya ini saya hanya melakukan ubahan di bagian satu part aja, yaitu bagian per CVT-nya. Per CVT-nya ini udah saya ganti dengan per racing merek CLD. Untuk ukuran pernya itu saya ganti ke yang tegangan 1500 fpm. Nah, oke teman-teman, pada mesin bawahnya saya juga masang engine guard. Jadi fungsi engine guard ini untuk melindungi mesin dari benturan ya, benturan dari polisi tidur ataupun ketika ada batu-batu kerikil gitu, dia bisa melindungi di blok mesin bawah sini. Nah, oke teman-teman, jadi sekian video pada hari ini. Saya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya dari segi penjelasan saya ada yang kurang jelas, atau ada bagian-bagian part yang saya terlewatkan dan belum saya jelasin. Saya juga minta maaf ya teman-teman ya. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video ini, dan jangan lupa diklik tombol like-nya serta tombol subscribe-nya. Oke, sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.